Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Engkau memberikan kepada kami dalam Injil bagaimana Yesus memberikan perhatian kepada keluarga yang menjadi sahabatnya. Atau Yesus menjadi sahabat mereka. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki sahabat-sahabat dalam kehidupan kami. Sehingga membantu kami menyelesaikan problem-problem hidup kami dengan perspektif dan bantuan Allah. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, kita tahu bahwa Yesus ternyata punya beberapa sahabat. Ketika dia pergi ke Yerusalem, maka dia pergi kepada satu keluarga ini, Lazarus, Maria dan Marta. Mungkin Yesus dan murid-murid juga tinggal tidur di sana bersama mereka. Jadi hari ini kita merayakan peringatan Santa Marta bersama Maria dan Lazarus. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya untuk kita renungkan dan mungkin penting juga kita sadari. Bahwa pertama apa? Bahwa kita perlu mempunyai seorang pembimbing rohani. Maria dan Marta dan Lazarus dekat dengan Yesus dan menjadi pembimbing rohani bagi mereka bertiga. Dan karena menjadi pembimbing rohani menjadi begitu dekat. Dan Yesus menangis ketika Lazarus wafat. Dan ketika Lazarus wafat, kemudian Maria dan Yesus menghibur Maria dan Marta dengan mengunjungi keluarga. Jadi saya mau mengatakan kepada Anda, saya berharap Anda bisa menemukan seorang pembimbing rohani dalam perjalanan hidup Anda sendiri. Ya. Dan itu penting supaya kita bisa memahami, bisa mengerti, bisa melihat dan membicarakan apa yang menjadi problem hidup kita yang tak dapat kita mengerti, tak dapat kita selesaikan, dan kita bisa mendapatkan bantuan-bantuan spiritual dari orang-orang yang memang mengerti hal tersebut. Santa Teresa dari Avila adalah seorang yang mendambakan seorang pembimbing rohani ketika dia memulai kehidupan pembaharuan Ordo Karmel. Dia menemukan akhirnya seorang imam muda yang baru ditabiskan, yaitu Yohanes dari Salib. Dan dia melihat bahwa orang ini mempunyai kedalaman hidup rohani, sehingga membantu dia dalam proses pembaharuan Ordo Karmel di Avila. Tapi tidak hanya Yohanes dari Salib, tapi juga beberapa Romo-Romo Yesuit, beberapa Romo Fransiskan juga mendapat menjadi tempat dia berbicara tentang problem-problem kehidupan rohaninya maupun juga kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya dia bergaul dengan orang-orang tersebut meskipun dia tidak studi dalam filsafat dan teologi, dan dia bergaul sehingga dia memiliki kematangan hidup rohani yang sangat dalam, dan pada waktu itu ya dia juga mendapatkan pengalaman-pengalaman mistik yang pada waktu itu belum dapat dan belum bisa diterima oleh kebanyakan orang, juga bahkan di antara para imam sekalipun. Ya, dan di situ pada waktu itu ada gerakan yang kemudian kita tahu adalah sebagai gerakan iluminatif yang dicurigai oleh gereja. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, itu satu hal. Jadi penting dan perlu kita memiliki seorang pembimbing rohani. Carilah, mohonlah, dan akan mendapatkan. Nah, kedua, tidak hanya pembimbing rohani tapi sahabat. Ya. Maka ada orang yang sungguh memahami, mengerti keluarga ini. Ya. Dan kedua, kalau kita perhatikan bahwa Maria, Marta, dan Lazarus mungkin mereka tidak menikah, tidak punya keluarga. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa orang tidak harus menikah, boleh single. Ya. Single blessedness. Ya. Bisa tidak harus menikah dan tidak harus membiara, tapi kalau mereka menjadi single mengikuti Yesus juga mungkin dalam kehidupan mereka, dan Yesus juga mengizinkan mereka untuk memilih kehidupan seperti itu. Tapi Yesus dekat dengan mereka. Maka ketika Lazarus wafat, dia sedih sekali. Meskipun dia harus menunda kedatangan 4 hari kemudian,
Tetapi kemudian Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa, yaitu membangkitkan Lazarus. Meskipun kemudian Lazarus juga wafat lagi. Yang ketiga, bisa kita perhatikan bahwa kemudian kita melihat perkembangan iman Maria. Maria kita tahu mengeluh karena Marta mengeluh karena Maria duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan apa yang diajarkan Yesus. Ya, di situ kita melihat suatu perkembangan hidup rohani. Ya. Karena Marta begitu sibuk, dan mungkin benar bahwa dia sibuk dengan berbagai hal dan mempersiapkan makanan, minuman kepada para rasul. Dan dia mengeluh karena Maria hanya duduk dekat Yesus. Ada sesuatu yang menarik bagi saya adalah bahwa di sini kita lihat bahwa Maria dan Marta, dan Yesus mengatakan bahwa Maria telah memilih yang terbaik. Apakah Yesus mengatakan bahwa Marta tidak baik dengan sibuk dengan berbagai macam hal? Juga tidak demikian. Jadi tidak demikian halnya. Jadi justru Yesus mau mengatakan bahwa Marta dan Maria telah melakukan yang terbaik, tetapi di situ Yesus mau memberikan memberikan warna lain, memberikan perspektif lain, memberikan kedalaman. Apa kedalaman itu? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Entah dia bekerja, entah dia berdoa, tidak apa-apa, tapi fokus dari karya-karya kita haruslah pada Yesus. Itu yang harus kita pegang. Jadi kita tidak boleh membandingkan karya dan doa. Doa lebih hebat daripada karya, tidak. Tetapi apakah karyaku, hidup doaku itu tetap berfokus kepada Yesus. Bisa saja orang berdoa banyak, tapi tidak fokus pada Yesus, tapi pada dirinya sendiri. Ya, jadi bisa saja begitu. Dia banyak berdoa, tetapi minta A, minta B, minta C, dan segala macam. Tidak berfokus kepada terjadilah padaku menurut perkataan. Bisa juga begitu. Bisa juga bahwa kita bekerja ya juga untuk diriku sendiri, untuk fokus kepada diriku. Jadi entah kita bekerja, entah kita melakukan apapun, carilah dulu kerajaan Allah, dan yang lain-lain akan ditambahkan. Maka Yesus dalam banyak kesempatan mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah, yang lain akan diberikan dan akan dilengkapi oleh Yesus. Entah kita bekerja, entah kita berdoa, entah melakukan apapun, adalah kehendak Allah yang pertama dan terutama. Dan Yesus kita melihat di dalam sabda-sabdanya, yang ku kehendaki adalah melakukan kehendak Bapa. Jadi saudaraku terkasih, mari kita melihat dalam hidup kita berusaha kehendak Allah merupakan yang pertama dan terutama. Ya, kita lakukan kehendak Allah, karena itulah makanan yang harus kita perjuangkan, kita cari. Carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu wajah Allah, dimanapun, kapanpun, dalam apapun. Semoga Tuhan dalam kehidupan kita dengan berdoa, dengan berdoa, juga bekerja, mencari kerajaan Allah dimanapun, kapanpun. Kehendak Allah, makananku, kata Yesus. Itulah yang terpenting. Seperti Bunda Maria juga let it be, seperti Santo Yosef juga let it be. Semoga kita mencari, menemukan kerajaan Allah dimanapun, kapanpun. Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.